Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang psikologi klinis anak dan gerontologi. Nah, adapun anggota kelompok 10 ini yaitu terdiri dari 3 orang. Mari saya Adapun outline yang akan kami bahas pada kali ini ada 4, yaitu yang pertama, pengertian psikologi klinis pada anak, kemudian gangguan. Baik, yang pertama mengenai pengertian psikologi klinis anak. Psikologi klinis anak adalah psikologi terapan yang menangani penyimpangan-penyimpangan psikologis atau perilaku pada anak dan remaja. Di sini didasari oleh psikologi abnormal anak atau pedologi, yaitu landasan-landasan psikologi abnormal atau psikopatologi yang diterapkan atau disesuaikan dengan kondisi psikologis anak-anak. Psikologi anak termasuk bagian dari psikologi perkembangan yang mempelajari tentang perkembangan anak. Psikologi perkembangan ini meliputi beberapa bidang psikologi, yaitu psikologi anak, psikologi remaja, psikologi orang dewasa, dan psikologi lansia. Psikologi perkembangan anak merupakan kehidupan kejiwaan anak secara total sebagai person, bukan sebagai makhluk sosial. Psikologi anak ini tidak mempelajari gejala kejiwaan anak satu persatu secara terpisah, akan tetapi hal ini mempelajari gejala kejiwaan sebagai totalitas. Berikutnya, penyebab dan jenis gangguan klinis pada anak. Yang pertama, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disingkat ADHD. ADHD ini merupakan gangguan pemusatan perhatian dan tingkah laku yang hiperaktif. ADHD banyak ditemukan pada anak-anak yang berusia 4-14 tahun. Gejala yang ditimbulkan dari gangguan ini adalah tidak bisa diam, sulit memusatkan perhatian, impulsif, serta bersikap agresif. Dari gejala yang ditimbulkan dari gangguan ini, tentunya dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka yang secara umum dapat mengganggu proses belajar di sekolah dan prestasi akademiknya. Karena anak-anak cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, lupa pelajaran di sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas di sekolah ataupun di rumah, dan kesulitan dalam menyimak serta kesulitan dalam menjalankan beberapa perintah. Penyebab gangguan ini bersumber dari faktor temperamen bawaan sejak lahir. Juga dipengaruhi oleh lingkungan, malfungsi otak, cedera otak seperti gugur otak, trauma otak pada saat persalinan, benturan di kepala menyebabkan cedera otak, infeksi, racun, gizi buruk, alergi makanan, dan karena penyakit epilepsi. Yang kedua, gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku ini merupakan diagnosis psikiatri yang sering ditemukan pada anak dan remaja. Anak-anak dengan gangguan tingkah laku dapat ditemukan di berbagai komunitas seperti playgroup, sekolah dasar, dan lingkungan bermain. Gangguan tingkah laku ini tentunya akan melibatkan gejala perilaku negatif yang tentu saja akan berdampak pada penurunan dalam fungsi sosial dan akademik. Adapun perilaku negatif yang ditimbulkan itu seperti berbohong, bolos sekolah, berkelahi dengan teman sebaya, berperilaku kasar, merusak barang dengan sengaja, mencuri, bersikap agresi kepada orang lain dan juga binatang. Adapun penyebab gangguan tingkah laku dapat dibedakan menjadi beberapa faktor. Yang pertama, biologi.
Dari faktor biologi ini salah satunya yaitu faktor organik. Dari faktor organik ini yang berhubungan dengan tingkah laku adalah keracunan pada janin, adanya masalah psikofisiologis yang berupa rendahnya denyut jantung dan respon galvanik pada kulit sehingga anak mencari stimulasi melalui perilaku tidak terkontrol. Yang kedua, faktor individual. Faktor individual ini terjadi karena regulasi diri yang kurang terbentuk sejak usia dini, kurang berkembangnya pemahaman mengenai moral dan empati, regulasi emosi yang buruk, sehingga anak tidak dapat mengembangkan strategi coping yang baik untuk mengatasi emosi negatif dan mengatur emosinya. Yang terakhir, faktor keluarga. Faktor ini terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua akibat kurangnya teknik dan keterampilan, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, strategi disiplin yang dibangun orang tua juga tidak efektif dan tidak konsisten. Yang ketiga, autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri dan tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Penyandang autis ini akan berbuat semaunya sendiri, baik itu cara berpikirnya maupun cara berperilakunya, karena dia menganggap dunia berdasarkan penglihatan dan harapannya sendiri, dan ia menolak realitas. Gangguan ini tentunya mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, perilaku, emosi, dan sensori. Adapun ciri-ciri autisme antara lain senang menyendiri, tidak memberikan respon terhadap ajakan, tidak mau atau sangat sedikit berbicara, memukul-mukul kepala, atau gerakan-gerakan aneh lainnya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa autis ini disebabkan karena makanan yang tidak sehat dan lingkungan yang terkontaminasi zat-zat beracun. Namun ada juga beberapa teori lain yang mengungkapkan bahwa autisme ini disebabkan karena virus seperti virus toxoplasmosis, rubella, herpes, jamur candida. Disebabkan juga karena keracunan makanan saat hamil, pendarahan, udara yang beracun, serta zat kimia. Gangguan autis ini dapat menyerang sejak anak masih di dalam kandungan karena faktor genetik maupun faktor lingkungan, dan juga bisa muncul setelah anak lahir. Ada juga yang awalnya menunjukkan perilaku yang normal, namun dari tahun kedua atau ketiga barulah gejala autistik ini muncul. Terdapat beberapa kasus anak autis setelah lahir muncul setelah ditinggal ibunya meninggal dunia, dan yang lainnya itu menunjukkan gejala autis setelah melakukan imunisasi, serta karena adanya faktor kecelakaan atau cedera otak, sementara kasus yang lainnya itu belum diketahui penyebab pastinya. Selanjutnya, intervensi pada anak. Yang pertama, medical treatment. Penanganannya ini menggunakan obat-obatan. Pada gangguan ADHD, penanganannya bisa dilakukan melalui jalan medis dengan memberikan obat metilpenidat atau Ritalin dan Benzedrine yang berfungsi untuk membuat anak lebih konsentrasi, lebih tenang, dan mampu meningkatkan prestasi akademik. Namun,
Obat ini mempunyai efek samping seperti timbul kantuk, nafsu makan berkurang atau sebaliknya, sulit tidur, nyeri perut, sakit kepala, cemas, serta perasaan tidak nyaman. Nah, apabila efek obat ini masih terjadi setelah beberapa minggu pengobatan, berarti perlu dilakukan perubahan waktu untuk pemberian dosisnya, perubahan dosis yang diberikan ataupun perubahan jenis obatnya. Yang kedua, terapi perilaku melalui metode ABA, Applied Behavioral Analysis. Dilakukan terapi perilaku untuk menghilangkan perilaku yang tidak wajar serta mengembangkan perilaku yang produktif. Nah, dalam metode ini anak dilatih berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidupnya untuk melekat pada masyarakat, misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, dan berbahasa. Yang ketiga, parent management training atau disingkat PMT. Psikoterapi yang dapat diberikan pada anak gangguan tingkah laku. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam memanajemen perilaku dan meningkatkan juga kualitas hubungan orang tua dan anak. Hal ini dirancang untuk melatih orang tua untuk mendorong perilaku yang sesuai dan untuk mencegah perilaku yang tidak dapat diterima. Yang keempat, Cognitive Behavioral Therapy atau disingkat CBT dan terapi kemampuan sosial. Terapi pada anak dilakukan dengan beberapa target yang ingin dicapai, di antaranya mengurangi perilaku agresif, meningkatkan interaksi sosial, dan memperbaiki kekurangan kognitif, gangguan, dan evaluasi diri yang tidak akurat yang dilakukan oleh anak lain. Selanjutnya, pengertian gerontologi. Menurut Indriana, gerontologi merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang kehidupan orang lanjut usia. Menurut World Health Organization (WHO), orang lanjut usia atau disebut lansia merupakan kelompok penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun atau lebih. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan bahwa lansia merupakan penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerontologi merupakan ilmu yang mempelajari ilmu penuaan pada orang lanjut usia, di mana usianya telah memasuki 60 tahun lebih. Dikutip dari Kebijaksanaan Kesejahteraan Indonesia, penduduk usia lanjut atau lansia pada 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa atau 11,34% dari total jumlah penduduk di tanah air. Angka ini menjadi tantangan agar terciptanya lansia sehat dan produktif. Artinya, tidak sampai sepertiga dari penduduk di Indonesia adalah lansia. Orang yang memasuki usia lansia, dewasa lanjut memiliki berbagai sebutan seperti lanjut usia atau manula, manusia lanjut usia. Sebenarnya yang terjadi pada orang lansia itu sendiri adalah penurunan dalam bereaksi atau kelincahan berpikir di kemampuan visual, motor, flexibility, kemampuan untuk berpindah secara lincah dalam bidang koordinasi mata dan motorik.
Ada pun yang mempengaruhi identifikasi usia lanjut, yaitu kondisi tubuh dan aktivitas gaya hidupnya. Ada beberapa fakta. Terdapat ketidaksesuaian antara usia kronologis dan usia fungsionalis atau usia mental, yaitu ada 3: biological age, psychological age, serta social age. Biological age merupakan usia yang terhitung berdasarkan kondisi fisik sejak lahir. Sedangkan psychological age merupakan usia lanjut yang terhitung berdasarkan cara menghadapi dan menyelesaikan tantangan dari lingkungan. Dan terakhir, social age merupakan usia yang terhitung berdasarkan kesesuaian individu dengan norma, harapan, dan perannya dalam lingkungan sosial. Baik, selanjutnya aspek fisik. Ketika memasuki usia lansia, biasanya individu memiliki banyak perubahan yang terjadi pada fisiknya, di mana fisiknya mengalami kemunduran. Namun kondisi fisik ini tidak dapat dihindari dari beberapa perubahan fisik yang terjadi pada lansia. Yang pertama itu gigi mulai rontok. Yang kedua, mudah lelah. Yang ketiga, kulit mengendur. Keempat, tumbuhnya uban atau disebut dengan rambut putih. Kelima, sistem indera mulai berkembang. Keenam, sistem reproduksi menurun. Ketujuh, susunan saraf mengalami perubahan. 8, menurunnya pendengaran. 9, gangguan pada pencernaan. 10, berkurangnya penglihatan. Dan selanjutnya itu penurunan fungsi imun tubuh. Dan terakhir, menurunnya fungsi organ dalam tubuh. Karena adanya penurunan fisik, ada beberapa dampak yang terjadi ketika perubahan fisik, yaitu yang pertama itu volume otak menurun. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa lansia kecepatan penurunan otak dengan kecepatan rata-rata 5% setiap 10 tahun. Setelah menginjak usia 40 tahun, maka otak manusia akan mengecil seiring berjalannya waktu. Dan kedua itu osteoporosis. Osteoporosis merupakan sebuah penyakit pada tulang yang muncul ketika badannya kehilangan terlalu banyak tulang, membuat tulang terlalu sedikit, atau keduanya, yang hasilnya akan membuat tulang menjadi lemah atau bisa saja mudah patah. Dan ketiga itu menopause. Menopause itu merupakan penghentian siklus menstruasi pada perempuan dan ditandai pada akhir kesuburan. Kebanyakan perempuan akan mengalami pada usia 52 tahun. Dan selanjutnya itu kulit kering, menurunnya pendengaran atau refleks dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki aspek kognitif. Individu yang memasuki usia lanjut akan banyak mengalami perubahan fungsi kognitif, yang dimana biasanya karena adanya pengaruh biologis. Secara umum, pada usia lanjut mengalami penurunan fungsi kognitif seperti lemahnya pemrosesan informal. Adapun beberapa penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada lansia yaitu memori, yang seperti tadi yang di atas. Fungsi memori cenderung lebih kuat pada masa muda dibanding masa yang baru saja dialami atau disebut dengan masa lansia. Selanjutnya itu cenderung tidak mudah menerima hal-hal baru, ide maupun informasi baru. Inteligensinya menurun.
Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa kerusakan pada fungsi kognitif pada lansia umumnya disebabkan oleh gangguan pada saraf pusat seperti gangguan suplai oksigen ke otak, degenerasi penuaan, penyakit Alzheimer, dan malnutrisi. Dari faktor tersebut, masalah yang sering dialami lansia yang mengalami perubahan mental atau gangguan kognitif akan menyebabkan dampak pada fungsi kognitifnya, yaitu dampak pada fungsi kognitifnya yaitu memori atau daya ingat, dan kedua kemunduran fungsi otak, ketiga menurunnya IQ, keempat penyusutan volume otak, dan kelima penurunnya fungsi lainnya seperti kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, problem solving, dan pengambilan keputusan dan motivasi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aspek kognitif. Individu yang memasuki usia lanjut akan banyak mengalami perubahan fisik kognitif, yang dimana biasanya karena adanya pengaruh biologis. Secara umum pada usia lanjut mengalami penurunan fungsi kognitif, seperti lemahnya pemrosesan informal atau penurunan memori, kecerdasan, dan perhatian. Adapun beberapa penurunan fungsi kognitif yang terjadi pada lansia yaitu memori. Pada lansia, otak akan mengalami penyusutan, terutama pada bagian depan otak, yaitu pada area hipokampus yang mengatur fungsi berpikir dan pembentukan ingatan baru. Biasanya hal ini terjadi pada rentang usia 60-70 tahun, sehingga lansia lebih cepat cenderung untuk lupa. Selanjutnya, fungsi memorinya cenderung lebih kuat pada masa muda dibandingkan masa yang baru saja dialami. Selanjutnya juga cenderung tidak mudah menerima hal-hal baru, ide maupun informasi baru. Dan juga intelijensinya menurun. Perlu kita ketahui semua bahwa sebelum kerusakan pada fungsi kognitif pada lansia umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat, seperti gangguan suplai oksigen ke otak, degenerasi penuaan, penyakit Alzheimer, dan malnutrisi. Dari beberapa faktor-faktor tersebut, masalah yang sering dialami lansia yang mengalami perubahan mental atau gangguan kognitif akan menyebabkan dampak pada fungsi kognitifnya, yaitu daya ingat. Daya ingat faktor usia terutama pada working memory yang memiliki peran penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga long term memory pada lansia tidak terlalu mengalami banyak perubahan. Namun pada short term memory akan memburuk pada 0-10 menit. Akibatnya, lansia tidak bisa mengingat hal-hal yang baru saja terjadi. Selanjutnya itu kemunduran fungsi otak. Fungsi belahan otak kanan, pusat intelijensi dasar, mengalami kemunduran, sehingga dampaknya adalah kemunduran fisik, kemunduran fungsi kewaspadaan dan perhatian. Selanjutnya itu penurunan IQ. Pada lansia akan sulit untuk mengingat daftar, mencari jalan keluar dari masalah, respon yang lambat, dan perhatian yang cepat teralih. Dan terakhir di sini menyusun volume otak, menurunnya fungsi intelektual, keterlambatan dalam memproses informasi,
kehilangan banyak memori, kurangnya kemampuan mengakumulasi hal-hal baru, dan terakhir penurun fungsi lainnya, kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, problem solving, pengambilan keputusan, dan motivasi. Perkenalkan, saya Anugrah Konita. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas sebelumnya dan masih berkaitan dengan gerontologi, yaitu bagian aspek sosial. Menurut Papalia dan kawan-kawan pada tahun 2007 menyatakan bahwa ada beberapa tipe living agreement yang terjadi pada kelompok usia lanjut, yaitu yang pertama, ada aging in place. Nah, di sini beberapa lansia memiliki kemampuan dalam mengatur kebutuhan hidup mereka sendiri. Bantuan yang minimal dibutuhkan dari keluarga maupun orang-orang terdekat. Maksudnya di sini, lansia telah mempunyai penghasilan yang cukup ketika saat masa mudanya. Kemudian, mereka mempunyai relasi yang cukup baik dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada living alone. Hal ini terjadi karena pasangan dari lansia sudah meninggal sehingga mengharuskan mereka hidup sendiri. Nah, beberapa dari mereka tidak memiliki keturunan dan anggota keluarga lainnya. Maksud dari living alone ini yaitu salah satu dari pasangan lansia ini. Kemudian ada yang keempat, yaitu living with adult children. Pada budaya patrilineal, anak laki-laki pertamalah yang memiliki kewajiban untuk pengasuhan orang tua di usia lanjut, termasuk tinggal serumah bersama dengan mereka, berikut cucu dan menantu. Di sini maksudnya living with adult children, lansia akan tinggal bersama dengan anaknya, hampir sama dengan bagian sebelumnya. Namun di sini biasanya budaya yang mempengaruhi lansia untuk tinggal dengan anak-anaknya sehingga mereka merasa lebih dekat seperti yang terjadi di Indonesia yang biasanya lansia akan dirawat oleh anak-anaknya. Kemudian ada living in institution. Beberapa individu memilih. Selanjutnya ada gangguan klinis pada lansia. Yang pertama ada depresi. Asumsi bahwa depresi lebih banyak terjadi pada orang yang berumur lebih tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda tidak bisa dites begitu saja berdasarkan kelompok semua umur pada instrumen diagnostik dan perbandingan dari nilai prevalensi. Depresi sering terjadi pada orang dengan demensia yang sekitar sepertiga memiliki depresi. Jadi biasanya depresi ini diikuti oleh penyakit yang lainnya seperti demensia. Yang kedua ada anxiety. Nah, di sini sekitar 3,7% dari 1.000 lansia memiliki generalized anxiety disorder atau GAD. Dengan kurang dari 10% memiliki fobia dengan agorafobia. Meskipun anxiety bisa saja berkembang pada usia selanjutnya. Yang ketiga, ada post-traumatic stress disorder atau PTSD. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa PTSD merupakan suatu gangguan mental yang dimana sebelumnya seorang individu mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan sehingga menyebabkan individu tersebut mengalami trauma pada situasi tertentu. Nah, sebagian lansia mengalami juga PTSD. Hal ini didefinisikan pada relasi pada kejadian di luar dari kenormalan pengalaman manusia, yang dimana kejadian yang dialami menjadi kilas balik, mimpi, dan sebagainya.
di mana itu adalah beberapa gejala yang meningkat dari stimuli yang terkait dengan trauma. Contohnya seperti suami atau istri dari individu yang menyebabkan lansia tersebut mengalami PTSD. Contohnya ketika suami atau istrinya itu meninggal dalam kecelakaan. Nah, ketika istri atau suami dari individu tersebut mengingat kejadian itu, maka mereka akan mengalami kambuh dari PTSD. Selanjutnya ada demensia. Nah, demensia ini merupakan gangguan mental yang paling banyak didapatkan pada lansia, di mana demensia itu merupakan penurunan sistem saraf yang menyebabkan emosi, pikiran, dan memori itu menjadi proses. Terakhir, ada intervensi pada lansia. Nah, di sini salah satu intervensi yang paling banyak digunakan yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau biasa kita singkat dengan CBT. Nah, terapi ini berusaha untuk menyatukan teknik-teknik terapeutik yang berfokus untuk membantu individu melakukan beberapa perubahan, tidak hanya berfokus hanya